Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian daripada semua umat ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada satu hari, maksudnya kiamat, yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, ataupun pertolongan dan tebusan apapun darinya tidak mungkin diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kakek buyut mereka Bani Israel. Dan saya sudah jelaskan kepada hadirin sekalian tentang sejarah Bani Israel, bahwa Israel nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam memiliki 12 putra. Dari keturunan 12 putra Ya'qub itulah yang kemudian Al-Quran menyebut dengan Bani Israel. Salah satunya keturunan mereka adalah bangsa Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Al-Quran turun di zaman itu mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di kota Madinah tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kakek buyut mereka Bani Israel. Di sini Allah mengatakan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan nikmat kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku telah lebihkan kalian di antara semua umat di alam ini. Tentu maksudnya adalah dilebihkan di zaman. Karena kalau seandainya maksudnya umat Bani Israel, salah satunya Yahudi, dilebihkan dari seluruh umat ini, tentu akan bertentangan dengan hadis Nabi SAW, di mana Rasul mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa atau generasi, kata Rasul, adalah di masaku atau di generasiku, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Artinya setelah diutusnya Nabi SAW, maka tidak ada umat yang lebih mulia dibandingkan umat Rasul. Lalu kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin? Dan sesungguhnya telah aku lebihkan kalian dari semua umat di alam ini. Maksudnya adalah di masanya, di masa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus ke tengah-tengah Bani Israel, maka di masa itu tidak ada umat yang lebih mulia dibandingkan mereka. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, tentu tidak ada yang mulia melebihi umat Islam. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka, dan sering saya katakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran Quran itu bukan sebab turunnya yang khusus, bukan, tapi umumnya lafaz. Walaupun konteks ayat ini bicara tentang Bani Israel atau khitabnya kepada orang-orang Yahudi Madinah, tetapi kedua ayat ini pelajaran bagi kita semuanya. Di sini Allah ingatkan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian pada satu hari di mana seseorang tidak dapat membela orang lain. Ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir
dan juga Imam At-Tabari dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat ini bicara tentang yaumul hisab. Seolah-olah Allah ingatkan kepada kita semuanya, takutlah kalian akan satu hari di mana kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Itulah yaumul hisab, di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut kepada hari yang kelak kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut? Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, di mana seseorang tidak mungkin membela orang lain. Jangankan kita, satu hari saat Nabi SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, artinya giliran malam beliau. Kebiasaan Nabi SAW dan Aisyah, biasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah tidur sebelum Rasul tidur. Itulah panutan istri-istri Nabi SAW. Beda dengan istri kita. Kadang-kadang mereka tidur duluan, kita pula ditinggalkan tidur. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini, kebiasaan dia, biasanya sebelum tidur Nabi SAW selalu diletakkan di paha beliau. Pahanya itulah sebagai bantalnya sampai Rasul tidur. Baru kemudian Aisyah akan mengangkat kepala Rasul pelan-pelan, kemudian meletakkan di bantalnya, baru kemudian tidur. Satu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saat Nabi SAW sudah lelap tidur di pangkuannya, entah kenapa tiba-tiba Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangis sampai meneteskan air mata, dan tetesan air mata persis mengenai pipi Nabi SAW. Sontak Rasul bangun. Kemudian Nabi SAW langsung duduk dan memandang wajah istrinya tercinta. Kemudian mengatakan, wahai Aisyah, kenapa engkau menangis? Walimaddumu, dan kenapa engkau bisa meneteskan air mata? Maka Aisyah radhiyallahu anha tiba-tiba mengatakan, tadzakkartu yaumal qiyamah, aku ingat dengan hari kiamat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika memandang wajah Rasul tiba-tiba teringat dengan hari kiamat, kemudian menangis. Itulah bedanya istri Nabi SAW dengan istri kita. Kalau istri kita menangis mungkin karena rumahnya masih nyewa, belanjanya kurang, perhiasannya belum dibeli, perabot rumahnya belum lengkap, ekonominya belum stabil, mungkin itulah yang ditangisi istri-istri kita. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak menangisi kehidupan ekonominya, padahal kita tahu bahwa rumah istri-istri Rasul itu tidak layak disebut rumah. Makanya kenapa Al-Quran menyebut satu surat sebagai nama, disebut dengan surah Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Kalau mungkin kita kiaskan dengan hari ini, mungkin kita katakan mungkin istri si Nabi itu ngekos gitulah, kos-kosan bahasa kita. Tidak layak disebut rumah. Hujurat itu artinya kamar-kamar. Tapi mereka tidak mengeluh soal kehidupan. Tetapi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu menangis karena teringat dengan hari kiamat. Kenapa Aisyah teringat dengan hari kiamat? Dia mengatakan di hadapan Nabi SAW, hal tadhkuruna bina yaumal qiyamata ya Rasulullah. Rasul, apakah kelak pada hari kiamat engkau akan mengingat kami keluargamu?
Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat, kata Rasul, engkau tidak akan ingat siapapun, tidak akan ingat suamimu, tidak akan ingat anak-anakmu, tidak akan ingat orang tuamu. Yang kau ingat hanya keselamatan dirimu sendiri. Kata Rasul, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat tidak mungkin orang ingat siapapun kecuali keselamatan dirinya sendiri. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 tempat itu. Yang pertama, inda al-mawazin, di tempat penimbangan amal. Orang tidak akan ingat siapapun sampai dia mengetahui bahwa timbangannya yang baik jauh lebih berat dibandingkan timbangannya yang buruk. Jadi amal-amal kebaikannya lebih berat dibandingkan amal keburukan. Kemudian yang kedua, wa inda sirat, dan saat seseorang meniti titian siratal mustaqim, sebuah jisrun, sebuah jembatan yang diletakkan dan bawahnya jahannam. Saat orang meniti titian itu tidak akan ingat siapapun sampai dia betul-betul bisa selamat dari titian itu. Dan yang ketiga, inda tatayyur as-suhuf, ketika catatan diterbangkan. Orang tidak akan ingat siapapun sampai dia yakin dia bisa mengambil catatan itu dengan tangan kanannya. Inilah 3 tempat, kata Rasul, orang tidak akan ingat siapapun. Artinya orang tidak mungkin menolong orang lain, walaupun itu seorang nabi. Tidak akan ingat kepada keluarganya, karena yang menyelamatkan bukan nasab, karena pada hari itu terputus nasab. Makanya Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Yang lambat amalnya tidak mungkin dikejar nasabnya. Makanya Nabi saat di Bukit Safa mengumpulkan seluruh kerabat dan anak-anaknya, dia mengatakan kepada Fatimah dan mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah putri Muhammad, kalau minta dunia aku akan kasih, tapi keselamatan akhirat aku tidak bisa menjamin. Karena pada hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Makanya Allah mengatakan, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seseorang tidak mungkin dapat membela orang lain sedikit pun. Itulah yaumul hisab, rangkaian hisab. Seseorang tidak mungkin diselamatkan orang lain kecuali dengan amalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan juga tidak mungkin seseorang diterima syafaatnya. Maksudnya syafaat di sini artinya pertolongan. Kemudian wala yu'khadhu minha adlun, tidak mungkin juga ada tebusan pada hari itu. Apa yang kita akan tebus di hadapan Allah? Sementara kita di padang mahsyar saat dibangkitkan itu Rasul mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat itu pertama dalam kondisi tidak menggunakan alas sandal, yang kedua tidak berpakaian, yang ketiga kembali tidak dikhitan, dan yang keempat tidak ada harta yang dibawa di badan. Lalu dengan apa kita akan menebus di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang sanggup menebus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walahum yungsarun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata wattaqu yauman.
takutlah kalian akan hari itu, hari di mana manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit bicara tentang hisab. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nukishal hisab udzib." Siapa saja yang dihisab dengan sangat teliti, dipastikan dia akan diazab. Siapapun manusia yang dihisab oleh Allah dan hisabnya sangat teliti sekali, maka dipastikan dia akan diazab. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alaysa yaqulu Allah Ta'ala fi kitabih fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Rasul, bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, maka kelak dia akan hisab dengan hisab yang mudah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, dzalikal ardu." Kata Rasul, ya memang, tapi hisab yang mudah dalam ayat itu maksudnya adalah hisab yang diperlihatkan. Apa maksudnya? Pada hari kiamat manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok mereka orang-orang yang tidak akan dihisab, bahkan tidak akan diazab. Sebagaimana hadis yang panjang sekali, di mana dalam hadis itu Nabi menjelaskan bahwa ada 70.000 dari umatnya yang tidak akan mendapatkan hisab, bahkan tidak akan diazab. Maksudnya direct masuk surga. Kemudian Rasul menyebutkan ciri-cirinya. Alladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Pertama, orang yang tidak minta diruqyah. Kedua, orang yang tidak diobati dengan kai, minta diobati dengan kai besi yang dibakar. Dan mereka juga tidak tatayyur, artinya menisbatkan untung dan buntung kepada sesuatu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka orang-orang yang senantiasa menambatkan hatinya, artinya tawakal mutlak kepada Allah. Siapa yang memiliki 4 ciri ini, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, orang-orang yang akan mendapatkan hisab dengan hisab yang sulit. Dan kelompok yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan hisab dengan hisab yang mudah. Lalu apa bedanya hisab sulit dengan hisab mudah? Maksudnya hisab sulit itu adalah hisab yang ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab kita, maka hisab itu sangat detail sekali. Tidak ada perkara kecil, besar, tersembunyi atau terang-terangan kecuali akan dihisab. Kalau hisab detail ini, maka dipastikan dia akan mendapatkan hisab yang sulit. Adapun hisab yang mudah itu artinya hisab formalitas. Allah hanya menghisab, bertanya soal sebagian dosa, tapi tidak bertanya tentang dosa yang lainnya. Karena Allah sudah mengampuni sebagian dosanya, bahkan di dunia sudah menutup aibnya. Dengan kata lain, kalau hisab mudah itu, ketika Allah menghisab kita, kita tidak ada munaqashah, tidak berbantah-bantah dengan Allah. Setiap Allah bertanya kepada kita tentang dosa, kita semua mengakuinya. Bukankah engkau telah berzina? Iya. Bukankah engkau mencuri? Iya. Bukankah engkau telah melakukan ini? Iya. Kalau kita tidak membantah, hanya mengiyah-iyahkan saja, berarti hisabnya mudah. Tetapi hisabnya yang sulit itu adalah orang yang ketika dihisab Allah, dia membantah. Bukankah kau telah berzina? Tidak. Bukankah engkau mencuri? Tidak. Bukankah engkau sudah melakukan ini dan itu? Tidak. Ini alamat hisabnya sulit. Dia tidak mengakui dosanya, maka disuruh didatangkan banyak saksi tentang perbuatan kita. Mulai dari catatan,
Bahkan bumi yang kita pijak akan bersaksi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ikut bersaksi. Bahkan Allah mengatakan, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Lisan akan ditutup, tangan pula bicara, kaki pula jadi saksi. Bahkan kulit-kulit kita yang menempel di badan kita pun akan bersaksi. Ketika kulit bersaksi, badan kemudian protes dan mengatakan, lima syahidtum alaina. Kenapa engkau menjadi saksi bagi badanmu sendiri? Maka kulit mengatakan, antaqana Allah, Allah yang membuat aku bicara. Ban asiran, hisab yang sulit, tapi hisab yang mudah. Pelakunya tidak akan membantah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dikata dosa dia mengatakan dia, setiap dikata dosa dia mengatakan dia. Akhirnya Allah mengatakan, ya fulan satartuka fid dunya wa aghfiru lakal yaum. Dulu di dunia ku tutup dosamu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk mengenal tentang masalah hisab, ada beberapa kekhususan yang kita harus paham. An-nas asy-syai'a, Allah tidak mungkin menzalimi manusia sekecil apapun. Saat Allah menghisab kita, Allah tidak akan menzalimi sekecil apapun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Mereka tidak akan dizalimi. Artinya sekecil apapun Allah pasti menegakkan keadilan. Allah tidak akan berbuat zalim. Beda dengan dunia. Betapa banyak kemudian orang-orang yang masuk kantor pengadilan, mereka tidak dapat keadilan, justru dapat kezaliman. Tapi di hadapan pengadilan Allah dipastikan dia dapat keadilan, tidak mungkin dizalimi. Ini khususnya hisab. Yang kedua, la yu'akhadhu ahadun bi jarimati ghairi. Seseorang tidak mungkin menanggung dosa orang lain. Kalau dia dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat, tidak mungkin dia menanggung dosa orang. Yang dipertanggungjawabkan adalah dosanya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin dosa orang lain ditanggung oleh kita. Artinya setiap kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Dan ingat, pada hari itu semua memori dari mulai akil balik sampai kita mati dikembalikan oleh Allah ke dalam memori kita, sehingga kita tahu detailnya seperti apa. Di dunia mungkin minggu kemarin kita pernah menggibahi orang, menjelek-jelekan orang, menghina orang, mungkin hari ini sudah lupa. Minggu kemarin saya sudah buat apa saja, mungkin lupa. Tapi sejak kita lahir sampai kita wafat, kita tahu apa yang kita lakukan di dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan memori kita? Untuk dicocokkan dengan catatan, supaya kita tidak akan mengelak dengan catatan itu. Makanya dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang didatangkan di hadapan Allah, di tangannya membawa 99 catatan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, bentangkan satu catatan untuk. Maka dibentangkanlah satu catatan. Rupanya satu catatan itu jauhnya sejauh mata memandang, dan semua catatan dosa dia semua. Kemudian Allah mengatakan, coba periksa, apakah ada keliru dalam catatan itu? Dia mengatakan, tidak ya Rabb, saya sudah yang mencatat keliru mencatat. Dia mengatakan, tidak ya Rabb, semua catatan para malaikat betul ada di sini semuanya. Lihat bagaimana Allah mengembalikan memorinya, supaya dicocokkan. Yang silam kita sudah lupa. Kalau kita mungkin dikatakan, kamu dulu sudah melakukan hal-hal yang tidak baik kepadaku, mungkin kita katakan, mana ada, aku tidak pernah melakukannya. Di dunia ya, di akhirat tidak. Memori akan dibalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak mengelak. Dan itu salah satu khususnya hisab.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara khususnya hisab adalah an yutli'al 'abda 'ala kulli amalihi. Semua catatan amalnya akan diperlihatkan. Betul-betul diperlihatkan. Ingat hadis tentang 3 orang. Yang pertama disentuh api neraka. Jadi awal man tusyira bihin nar. Orang yang pertama disentuh api neraka. Siapa mereka? 3 orang. Pertama seorang yang mati syahid. Dia mati dalam peperangan, ditampakkan di hadapannya. Kemudian Allah bertanya, apakah itu kamu? Dia mengatakan, ya Rabb, itu aku. Ustushhidu fika, aku mati syahid karenamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Engkau ini berperang hanya supaya manusia menganggap engkau ini seorang pahlawan. Wa qad qil, dan itu sudah ma'ruf. Maka Allah katakan kepada para malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang pakar Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, bukankah itu kamu? Maka dia mengatakan, ya Rabb, itu saya. Kemudian Allah mengatakan, apa yang kau lakukan di situ? Dia mengatakan, qara'tu fikal Qur'an. Aku membaca Quran karenamu. Aku mengajarkan Quran karenamu. Aku mendakwahkan Quran karenamu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Engkau membaca Quran supaya manusia menganggap engkau seorang qari. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang ahli sedekah. Digambarkan bagaimana di dunia dia bersedekah. Masjid disedekahi, panti asuhan disedekahi, mana-mana tempat yang perlu sedekah dia sedekah. Kemudian Allah mengatakan, betul itu kamu? Maka dia mengatakan, ya Rabb, itu saya. Itu saya yang bersedekah di situ. Kemudian Allah mengatakan, kenapa engkau bersedekah? Dia mengatakan, tasaddaqtu fik, aku bersedekah karenamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Engkau bersedekah hanya manusia supaya mengatakan engkau seorang dermawan. Faqad qil, dan itu sudah diketahui semuanya. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalannya. Tapi apa gunanya ditampakkan amalan kalau tujuannya riya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa para ulama mengatakan kalau seandainya ada 2 orang, yang satu menangis karena dosanya, yang satu bangga karena amalannya, maka yang bangga amalannya tidak lebih baik daripada orang yang melakukan dosa kemudian menangis karena takut dosanya. Karena ujub dari amalan menggugurkan seluruh amalannya, tapi menangis karena dosa, justru air mata itulah yang tidak akan disentuh api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara khususnya hisab, selain daripada itu, mudha'afatul hasanat dunas sayyi'at. Ada orang-orang yang tiba-tiba amalannya meningkat dengan sendirinya, padahal dia tidak banyak amalannya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian berniaga dengan Allah, berdagang dengan Allah dengan sebuah perdagangan yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pahala kalian. Ingat, terkadang di dunia ini ada satu amalan itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Contohnya, Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam Quran, maka satu huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi ada satu amalan itu lipatannya sampai 700. Seperti orang yang bersedekah, yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran,
Tetapi ada juga yang lipatannya tidak jelas, hanya Allah yang melipat-lipatnya. Tidak ada nominal yang jelas. Contohnya puasa. Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana azzibihi." Puasa itu untukku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Atau Al-Quran ketika membicarakan soal pahala sabar, Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah akan membalas pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Dan banyak lagi. Lah di akhirat terkadang kita tidak sadar kalau ada beberapa amalan itu tiba-tiba melambung besar, padahal kita tidak pernah melakukan banyak amalan. Boleh jadi mungkin di dunia saat kita beramal ada amalan-amalan yang kita lakukan itu lipatannya tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang gemar puasa tadi dan orang yang gemar sabar atau mudah memaafkan manusia dan yang semacamnya. Dan itu bagian daripada khususnya hisab. Atau sebaliknya, dia tidak banyak berbuat dosa, tapi tiba-tiba dosanya melambung kemana-mana. Itulah orang-orang yang membuat dosa jariah, dosa yang mengalir. Ingat bahwa pahala bisa mengalir, dosa juga bisa mengalir. Ada multi level pahala, ada multi level dosa. Kalau dalam ekonomi namanya multi level marketing, lain lagi itu. Maksudnya kalau orang berdakwah nih, satu orang kita dakwahi, dia sadar karena kita. Kemudian setelah sadar dia dakwahi orang lain karena dia. Orang lain mendakwahi dia karena dia lagi. Akhirnya ribuan orang terkena sadar. Maka pahala mereka akan diberikan kepada orang yang pertama kali menyadarkan orang, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Lah dosa juga sama. Makanya Nabi SAW ketika menceritakan tentang dosanya Kabil yang membunuh Habil, maka Rasul mengatakan setiap pembunuhan yang terjadi di alam semesta, maka Qabil akan mendapatkan bagiannya, karena dialah yang pertama mencontohkan pembunuhan itu. Maka dari sini jadilah pembuka pintu kebaikan, jangan menjadi pembuka pintu keburukan. Jangan membuat contoh yang buruk kemudian ditiru orang. Itu bagian daripada dosa jariah. Kelak pada hari yaumul hisab, terkadang orang tidak sadar, dia mungkin sedikit melakukan dosa, rupanya dosanya melambung kemana-mana. Boleh jadi saat di dunia dia melakukan dosa jariah, dan ini bagian daripada khususnya hisab. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau tabdilus sayyi'at al hasanat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menggantikan perbuatan buruk menjadi kebaikan. Contoh, di zaman Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, datang seorang laki-laki meminta fatwa, ingin bertobat. Dia mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, aku mencintai seorang wanita dan aku coba meminangnya, tapi dia menolak diriku. Sakit hatilah aku. Tiba-tiba ada pria lain selainku meminang wanita yang kucintai, tiba-tiba diterima, makin sakit hatiku. Ku bunuh wanita itu supaya aku tidak dapat, dia pun tak dapat. Apakah orang sepertiku yang sudah membunuh ada tobat?" Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Hal alaika walidain?" Apakah engkau masih punya kedua orang tua? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, "Tentu wahai Ibnu Abbas, kalau begitu berbuat baiklah kepada orang tuamu, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Pergilah." Pergi dia. Salah satu murid daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada gurunya, "Wahai Imam, saya belum paham jawaban dan pertanyaan. Orang ini datang bertanya, bagaimana cara tobat membunuh? Kenapa pula engkau malah menyuruh dia berbuat baik kepada kedua orang tua? Menurut saya antara pertanyaan dan jawaban gak nyambung tuh." Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Ketahuilah, saya ingin mengatakan kepada orang tadi, kalau dia betul-betul berbuat baik kepada kedua orang tuanya, boleh jadi pahala berbuat baik kepada orang tuanya bisa menutupi dosa pembunuhannya. Bukankah Allah mengatakan, innal hasanat
yudhibna sayyi'ah. Terkadang perbuatan baik ini bisa menutupi keburukan. Kata Ibnu Abbas, dan aku tidak pernah melihat amalan yang paling agung melebihi birrul walidain. Dari sini kita tahu bahwa ada amalan-amalan tertentu itu bisa menutup keburukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa atbi'i as-sayyi'atal hasanat wa atbi'i al-hasanata sayyi'ata tamhuha. Ikutilah wa atbi'i sayyi'atal hasanah, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi antara khususnya hisab, terkadang tiba-tiba keburukan kita tergantikan dengan kebaikan. Ini di antara khususnya hisab juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara khususnya hisab juga, ingat bahwa hisab itu asasnya adalah karena keadilan. Kenapa ada hisab? Karena Allah ingin menegakkan keadilan. Kenapa orang-orang jahiliyah di zaman Rasul mereka mengingkari adanya kematian, adanya kebangkitan setelah kematian? Karena mereka takut kalau seandainya setiap orang yang berbuat jahat ada balasannya, setiap orang kuat yang menindas orang lemah ada balasannya, setiap orang yang membunuh ada balasannya, mereka ketakutan. Makanya orang-orang jahiliyah itu mereka mengingkari tidak ada hari kebangkitan, supaya tidak ada balasan dari kejahatannya. Tapi Nabi SAW datang kemudian mengatakan, kalau setiap orang yang jahat tidak ada keadilan, dan orang-orang yang dijahati dan didolimi tidak mendapatkan keadilan, tentu alam ini tidak adil sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta juga dengan keadilan. Makanya kemudian ada hari hisab untuk menegakkan keadilan. Karena terkadang para pembunuh di dunia itu sampai mati dia tidak mendapatkan balasan. Ada orang yang mencuri, mengambil hak orang, di dunia tidak dibalas. Ada orang yang menggibah, di dunia tidak dibalas. Ada orang yang mencaci maki, di dunia tidak dibalas. Lalu bagaimana orang yang dizalimi, yang dia digibah, yang dia dihina, yang dia dimaki, yang dia jadi korban pembunuhan, yang dia diambil hartanya? Kemana mereka mencari keadilan? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hari perhitungan di sini, yaumul hisab, supaya orang-orang yang mereka tidak mendapatkan keadilan di dunia ada keadilan di akhirat. Maka ditegakkanlah hisab, dan hisab itu mabni ala adlillahi azza wa jalla, dibangun di atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada amalan besar, amalan kecil, amalan tampak dan yang tersembunyi, kecuali pasti ada hisabnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan, pasti kita akan menuai di akhirat kebaikannya. Sekecil apapun amal keburukan, pasti kita pun akan merasakan akibatnya di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka yaumul hisab adalah hari di mana kita akan diperhitungkan semuanya. Wajar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wattaqu yauman, ingat, takutlah akan hari itu datang kepada kalian. Hari di mana manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, ini yang bisa saya jelaskan karena saya ada acara mungkin tidak lama. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.